Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan Indonesia yang membahas tentang fonologi dan klarifikasi bunyi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang fonologi. Fonologi secara bahasa memiliki makna ilmu tentang bunyi. Hal ini sesuai dengan dasar dari bahasanya itu fonologi. Fon itu bunyi dan logos itu ilmu. Akan tetapi bunyi yang kita pelajari dalam fonologi bukan sembarang bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan maupun tulisan. Perlu kita ketahui bahwa bahasa itu awalnya lisan. Kenapa bahasa itu awalnya lisan? Karena waktu kita lahir dan awal setelah kita lahir, yang dibisikkan di telinga anak bayi itu adalah azan. Nah, azan itu melalui lisan. Nah, bunyi yang dipelajari dalam fonologi tersebut kita sebut dengan istilah fonem. Fonologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fonetik dan fonemik. Apa sih fonetik itu? Mari kita bahas. Fonetik yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Nah, fonetik tidak memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai perbedaan makna, misalnya proses pengucapan vokal A, I, U, dan konsonan B, P, dan G. Fonetik tersendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu fonetik auriculatoris. Fonetik auriculatoris ini membahas juga tentang fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi, serta bagaimana bunyi itu diklarifikasikan. Nah, yang kedua, fonetik akustik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan fenomena alam. Dan yang ketiga, ada fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Nah, dari ketiga jenis tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik auriculatoris, sebab fonetik inilah yang berkenan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Nah, kalau fonemik itu sendiri membahas kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sudah dibahas kok oleh Chair 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Misalnya bunyi L, A, B, dan U, atau R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R, L dan R. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai fonologi yang membahas tentang fonetik dan fonemik. Semoga teman-teman mengerti. Vokal adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciritaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciritaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Untuk materi vokal, Anda bisa mencakup beberapa topik utama yang relevan dengan pengembangan keterampilan dan pemahaman dasar teknik vokal. Ada beberapa topik yang dapat disertakan dalam materi vokal. Yang pertama yaitu pemanasan vokal. Latihan pemanasan vokal untuk menghangatkan dan melonggarkan otot-otot vokal sebelum latihan atau pertunjukan.
Yang pentingnya pemanasan vokal untuk menghindari cedera dan meningkatkan kualitas suara. Yang kedua yaitu pengembangan rentan vokal. Teknik-teknik untuk memperluas rentan vokal termasuk latihan-latihan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan vokal, strategi untuk mengatasi hambatan atau batasan dalam rentan vokal. Yang ketiga yaitu teknik vokal lanjutan. Penggunaan vibrato yang tepat untuk menambah dimensi dan ekspresi dalam vokal. Yang keempat yaitu ekspresi dan interpretasi, cara menyampaikan emosi dan nuansa dalam pengiriman vokal. Teknik-teknik interpretasi untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui vokal. Yang kelima yaitu perawatan suara, pentingnya merawat suara dan menjaga kesehatan vokal termasuk tips untuk menghindari kebiasaan yang merusak suara. Strategi perawatan saat sakit atau ketika suara terasa lelah, latihan teknik. Contoh-contoh latihan vokal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan vokal. Rekomendasi untuk melibatkan latihan vokal dalam rutinitas harian untuk pengembangan konsistensi. Konsonan adalah getaran selaput suara yang mendapatkan halangan atau rintangan menurut Sajah 2013-126. Bunyi bahasa konsonan terbentuk karena aliran udara dari paru-paru dihalangi oleh salah satu alat ucap yang ada dalam tenggorokan atau rongga mulut. Rintangan udara itu ada yang seluruhnya, ada pula yang hanya sebagian dari menggentarkan udara itu. Beberapa para ahli atau pakar dapat disimpulkan bahwa konsonan adalah getaran selaput suara yang mendapatkan halangan atau rintangan serta menghambat arus udara yang menggentarkan pita suara. Macam-macam konsonan menurut Sajah 2013-126 yaitu 1. Konsonan bilabial yaitu terjadi apabila dua bibir tertutup di mana keduanya berfungsi sebagai artikulator dan artikulasi. Bunyi bahasa yang dihasilkan yaitu B, P, M, dan W. Yang kedua itu labiodental yaitu gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulati yang menghasilkan bunyi F dan V. Ketiga, konsonan apikodental yaitu ujung lidah sebagai artikulator yang dipertemukan dengan gigi atas sebagai titik artikulasi menghasilkan bunyi T, Z, dan S. Yang keempat itu konsonan apikopalatal yaitu ujung lidah sebagai artikulator yang dipertemukan dengan langit-langit keras sebagai artikulasinya. Bunyi yang dihasilkan yaitu D, N, L, dan R. Yang kelima itu konsonan palatal yaitu bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi menghasilkan bunyi bahasa C, J, Ni, Shi, dan Y. Yang keenam itu konsonan velar apabila belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi, bunyi yang dihasilkan yaitu G, K, Ng, dan K. Yang ketujuh golatal yaitu celah antara kedua pita suara yang tertutup rapat menghasilkan bunyi hamzah seperti K yang ucapannya disentakkan yaitu rakyat adik. Kemudian apabila itu terbuka maka akan menghasilkan H. Dikton adalah istilah yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dikton berasal dari kata Yunani atau diktion, yang berarti pemilihan kata. Dalam konteks sastra atau penulisan, dikton merujuk pada pemilihan kata-kata oleh seorang penulis untuk menyampaikan pesan, emosi, atau suasana dengan cara yang paling efektif dan menarik bagi pembaca atau pendengar. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dikton yaitu yang pertama, kesesuaian dengan konteks. Pemilihan kata harus sesuai dengan konteks pembicaraan atau penulisan. Misalnya, penggunaan bahasa formal
dalam dokumen resmi atau ilmiah. Yang kedua, ketepatan makna. Setiap makna memiliki nuansa makna tertentu. Penggunaan kata yang tepat akan membuat pesan lebih jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, kecermatan dan kekayaan leksial. Menggunakan kata-kata yang cermat dan memperkaya kosakata dapat meningkatkan kualitas tulisan atau ucapan, membuatnya lebih menarik dan berkesan. Yang keempat, kelayakan dan kesopanan. Dalam pemilihan kata, harus diperhatikan pula aspek kelayakan dan kesopanan, agar tidak menyinggung atau menimbulkan persepsi negatif dari pembaca atau pendengar. Yang kelima, variasi dan gaya bahasa. Penggunaan variasi kata dan gaya bahasa dapat membantu dalam menyampaikan nuansa emosi dan suasana yang berbeda, serta menjaga perhatian pembaca atau pendengar. Itulah tadi hasil pembahasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.